Elshinta News and Talk. Isu netralitas aparatur sipil negara menjadi sorotan publik belakangan ini. Sebelumnya KASN telah mengampanyekan slogan ASN pilih netral, tapi sebagian oknum ASN dinilai masih terindikasi pelanggaran kode etik ASN. Untuk mencegah semakin maraknya pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu kerap bekerjasama dengan KASN dan juga Kemenpan RB. Apa saja unsur yang mengindikasikan pelanggaran kode etik oleh ASN pada tahun pemilu? Kita akan jumpai Asisten KASN 4 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Entitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, Iip Ilham Firman. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda untuk berbincang. Silakan 021-586-2000 atau pesan singkat 081-806-5543. Pak Iip, sebelumnya sempat ada pemberitaan ya, ada pilot Garuda yang kemudian dipanggil. Begitu kemudian juga ada salah satu ASN di kabupaten tertentu di Jawa Tengah yang videonya sempat viral karena merasa dijadikan alat untuk menyukseskan salah satu partai politik dan juga capres untuk memenangkan, bahkan ada iuran di sana. Pakai baju ASN itu perempuan. Kemudian ada lagi yang lain, semisal ada juga aparat hukum yang diduga terlibat dalam pemasangan baliho-baliho politik. Ini bagaimana Pak Iip melihat hal ini? Sebenarnya bagaimana sih kode etik seorang ASN terutama di masa-masa tahun politik ini, Pak Iip? Terima kasih Mas Inia. Kita memang sudah punya aturan dasar tentang netralitas ini, ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa ASN itu tidak boleh berpihak pada kepentingan manapun ya, dan tidak boleh memihak pada pengaruh manapun selain pada kepentingan bangsa dan negara. Itu prinsip dasar dari netralitas yang ada dalam Undang-Undang Kepegawaian. Namun demikian dalam prakteknya banyak persoalan yang mengkooptasi persoalan netralitas ASN ini. Nah, tadi seperti contoh kejadian di salah satu kabupaten yang tadi Mas Inia sampaikan, persoalan netralitas ini juga bukan hanya semata-mata berasal dari ASN saja, tapi juga adanya bujukan dan rayuan. Ada juga intimidasi dari calon peserta pemilu terhadap ASN untuk mensupport mereka, sehingga ASN itu mau tidak mau terpaksa harus mendukung. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ASN, pengembangan kompetensi seorang ASN, pengembangan karir seorang ASN itu berada di tangan pejabat pembina kepegawaian yang notabene-nya adalah peserta pemilu. Ya, pada daerah. Inilah yang menyebabkan ASN itu baik sukarela maupun terpaksa sulit untuk melepaskan diri dari persoalan kepentingan peserta pemilu ya, karena mereka dipandang bisa dimobilisasi untuk kepentingan elektoral dari peserta pemilu. Itu salah satu persoalannya itu, Mas Yuniar. Selain itu juga kita tahu bahwa juga memang ada ASN yang dengan sengaja ya ASN nakal yang dengan sengaja ikut serta melakukan upaya-upaya pemenangan salah satu peserta pemilu, lagi-lagi untuk kepentingan karir yang bersangkutan. Karena itu tadi persoalan utama dari netralitas ini, salah satunya adalah bahwa pejabat pembina kepegawaian itu untuk di daerah adalah kepala daerah, sehingga ASN tidak bisa lepas. Selagi masalah ini belum dituntaskan, itu cukup sulit untuk menekan angka pelanggaran netralitas. Demikian Mas Yuniar. Iya, padahal yang kita ingin bangun dalam konteks sistem ASN ini adalah sistem yang merit system begitu ya, yang profesional. Ya, kira-kira begitu ya. Iya betul. Kita ingin menerapkan merit system ya, sebagaimana cita-cita dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia ini. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan juga mentalitas spoil system ya. Spoil system di mana untuk mendapatkan sebuah
kedudukan atau jabatan itu didapat dengan cara-cara yang tidak merit, apakah itu kedekatan, melalui upaya-upaya pendekatan politik dan sebagainya. Ini tantangan birokrasi kita secara luas. Kira-kira bisa diatasi tidak tantangan itu? Dan apa sebenarnya upaya yang bisa dilakukan, Pak Iip? Ya, khusus untuk netralitas ini, selain kita memerlukan regulasi yang lebih kuat ya, bahwa ASN itu memang harus netral, tetapi juga pengawasan terhadap peserta pemilu juga harus diperketat. Gitu. Yeah. Sejauh ini dari pihak ASN ya, kita menyuarakan ya, karena pelanggaran netralitas ini bukan hanya disebabkan sebuah pihak saja, satu pihak saja, tetapi juga bisa dari pihak lain, yaitu penyelenggara peserta pemilu. Ya, karena itu kita mengharapkan terhadap lembaga pengawas yang mengawasi peserta pemilu ini juga bisa lebih tegas kepada peserta pemilu tersebut ya, sehingga meminimalisir potensi mereka memobilisasi ASN yang masih ada dalam pengaruh mereka gitu. Itu yang kita harapkan. Selain itu juga kita mengharapkan para kepala daerah yang masih bertugas dan akan kembali tampil lagi ini juga diawasi ya, dibina dan diawasi oleh kementerian terkait, sehingga potensi mobilisasi ASN ini dapat kita tekan. Mas Yuniar, penyalahgunaan netralitas ASN berupa mobilisasi sumber daya itu sangat besar potensinya dan lebih berbahaya karena bisa dilakukan secara struktur dan masif. Oh ya. Kalau dilakukan secara persorangan itu relatif mudah dikendalikan, tapi dilakukan secara terstruktur, ini yang lebih menghancurkan birokrasi kita karena ada mobilisasi sumber daya berupa anggaran, SDM, aset yang dilakukan, dan itu juga tidak mudah untuk dibuktikan oleh lembaga pengawas. Kemudian juga untuk mengantisipasi ini semua juga kita sebenarnya mengharapkan lembaga pengawas independen ya seperti KSN ini ada untuk menjamin netralitas ASN. Namun ironisnya ya sampai kita ketahui dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini justru kelembagaan KSN ini yang dihilangkan gitu, sehingga kita tidak mengetahui ini bagaimana ke depannya pengawasan netralitas ASN dalam setiap event pemilu. Demikian Mas Yuniar. Iya, baik. Bisa tidak semisal kalau kemudian wewenang dari dalam hal ini mungkin ya kepala daerah atau kemudian para peserta pemilu ini kemudian dibatasi atau ada ruang-ruang tertentu yang sehingga nanti tidak punya intervensi yang terlalu dalam terhadap ASN terutama. Semisal ya ASN ini berkaitan dengan mutasi, kan mereka khawatirnya di karir ya, dimutasi, kemudian jabatannya kemudian tidak berkembang begitu. Itu tidak ada pada ASN, tidak ada pada kepala daerah, namun diserahkan kepada semisal sekda begitu. Apakah bisa itu dilakukan, Pak Iip? Ya, wacana ini sebenarnya sudah ada sejak penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang lalu, bahwa untuk menghindari politisasi birokrasi sudah meningkatkan profesionalisme ASN kita, maka pembinaan karir yang menjadi salah satu fungsi dari pejabat bina kepegawaian itu diberikan kepada pejabat struktural tertinggi di instansi pemerintah. Namun upaya itu gagal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pun juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Sebenarnya kita sudah punya juga PP 17 tahun 2020 di mana disebutkan bahwa Presiden dapat mencabut pendelegasian wewenang pejabat bina kepegawaian apa melanggar sistem merit. Namun sayangnya sejak 2020 yang lalu, sekarang sudah 2023, tidak ada aturan teknis dari peraturan pemerintah tersebut, sehingga tidak ada penerapannya di lapangan. Demikian, Mas. Baik. Kalau selama ini pengawasan dari KSN bagaimana? Sebelum saya bertanya pengawasan ya, sebenarnya kalau berkaitan dengan aturan-aturan yang mengikat ASN untuk lebih netral, baik itu secara simbol ya ataupun secara pilihan, ini sebenarnya bagaimana sih Pak dalam tahun politik ini, Pak Iip? Ya, kita
menyatukan semua jenis-jenis pelanggaran itu dalam sebuah norma ya. Karena pelanggaran netralitas itu ada di PP 94 tahun 2021, Undang-Undang 5, Undang-Undang 20, kemudian beberapa peraturan Menpan juga ada. Lalu disatukan, dikolektifkan dalam sebuah keputusan bersama 5 kementerian lembaga, yaitu Kemenpan RB, KSN, Bawaslu, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri. Itu ada setidaknya 14 jenis pelanggaran. Dan kita aktif menyampaikan kepada para ASN, baik itu di instansi pusat maupun instansi daerah, jenis pelanggaran ini. Supaya mereka menghindari, apalagi ini sekarang dalam keputusan bersama itu disebutkan, kalau sudah memasuki tahapan kampanye, maka sanksinya adalah dalam aturannya adalah sanksi hukuman disiplin sedang atau berat. Nah, kita kan tanggal 28 November ini sudah memasuki masa kampanye untuk pileg dan pilpres. Nah, karena itu ASN perlu waspada karena pelanggaran yang dilakukan akan dampaknya pada hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat. Sejauh ini kita sudah menerima pengaduan sudah lebih dari 200 ya Mas Senior ya. Banyak ya, 200 ya Pak? Itu angkanya juga itu sebenarnya masih belum sampai ya, belum memuncak ya, karena biasanya kalau udah masuk tahapan kampanye itu akan meningkat, apalagi kalau di daerah itu puncaknya nanti pada pilkada nantinya begitu. Di sanalah nanti angka itu akan meningkat, dan sebagai perbandingan pada tahun 2023 kan itu ada lagi 2020 waktu pilkada serentak jumlahnya ASN yang dilaporkan itu ada 2.076 dan yang dinyatakan bersalah itu ada pada 86% dari angka 2.000 tersebut. Baik. Terakhir Pak I, pada pesan yang disampaikan kepada para pendengar ya, terutama masyarakat dan juga khususnya ASN yang mendengarkan siaran kita ini, Pak I, silakan. Ya, tentunya kita mengharapkan pada para ASN ya, ini situasi yang tentunya mau tidak mau akan berpengaruh pada birokrasi. Tentunya kita mengharapkan para ASN untuk tetap bekerja secara profesional, ya. Jangan kita melakukan penyalahgunaan mobilisasi sumber daya birokrasi, itu anggaran, kemudian SDM, kebijakan dan sebagainya yang dapat merugikan kepentingan lebih besar yaitu bangsa dan negara. Itu yang ingin kita sampaikan, karena mobilisasi anggaran dan kebijakan itu yang lebih berdampak merugikan kepada bangsa dan negara dan relatif tidak mudah ditemukan oleh lembaga pengawas. Saya kira demikian Mas Junior. Baik, terima kasih Pak Ip sudah berbincang bersama El Sinta siang hari ini. Selamat siang Pak Ip. Selamat siang Mas Junior, terima kasih. Terima kasih kembali. Asisten KSN 4 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, Iip Ilham Firman.